Kita ini yang bikin susah ini bukan aturan agama, karena pemahaman kita yang memang dengan sangat terbatas, dan ketika ngaji pun jarang nanya, ditelan mentah-mentah, sami'na wa ata'na, ya udah akhirnya gak pintar-pintar. Nyatet kagak, ngedengar sering lupa, ya gitu. Nah, begitu nyatetnya kertas selembar, habis ngaji ditaruh di dapur. Begitu anaknya datang, ini ada kertas, bikin kapal-kapalan. Hilang tuh catatan. Begitu dicariin pengajian saya, mana catatannya kan? Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita ini dalam hidup, supaya kita hidup ini lebih mudah, maka kita ini harus punya ilmu. Karena dengan ilmu itu kita bisa mengevaluasi itu. Makanya kan surat yang pertama kali turun, jumhur ulama, sebenarnya ada beberapa pendapat, karena Al-Quran pertama, wahyu yang pertama kali turun itu ada beberapa pendapat sebetulnya. Saya kalau lagi di kalangan orang-orang ilmiah, ada yang suka nanya, saya enak kalau ada yang nanya itu. Nanti kalau ungkapkan aja data dan faktanya. Jadi yang namanya jumhur ulama, pendapat ulama yang lebih banyak, saya memilih yang lebih banyak. Surat pertama kali yang turun itu adalah surat Al-Alaq. Isinya tentang ilmu, dan diarahkan, Allah itu memerintahkan kita ini supaya berpikir kritis. Kemarin saya bahas tuh di pengajian Pondok Indah. Islam itu mengajarkan tentang berpikir kritis. Maka kalau ada ustadz, ustazah menyampaikan tentang sesuatu, itu ditanya, itu harus kritis. Jangan kita telan mentah-mentah. Apalagi kalau nih yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, tanya, supaya kita nih nggak disesatkan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Iya kan? Setuju kan nih? Harus nanya. Kalau nggak nanya, nanti kita nih nggak pintar-pintar. Ya, bertanya itu bukan berarti kita nggak ngerti apa-apa, tapi justru diperintahkan kita ini untuk berpikir kritis supaya kita menentukan pilihan mana yang terbaik. Kita ini milihnya yang terbaik apa yang biasa-biasa? Terbaik, ya kan? Kita pasti yang terbaik. Ya. Nah, sebab itulah tadi kaitan dengan evaluasi ibadah Ramadan. Ibadah Ramadan itu kata Rasulullah bahwa yang namanya puasa yang diterima oleh Allah itu adalah puasa bukan saja di siang hari, tapi ilal lail. Coba lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Itu yang namanya puasa itu sampai malam. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu tujuan puasa. Tujuan puasa apa? Tujuan kita dipuasakan oleh Allah. Tujuan puasa itu adalah menahan, mengendalikan. Asyam itu al-imsak. Makna lain daripada siam itu adalah al-imsak. Al-imsak itu apa? Menahan. Menahan apa? Menahan diri supaya kita ini jadi binatang. Supaya nggak jadi binatang. Kenapa? Karena kita ini hakikatnya sama dengan binatang yang lain. Cuman dalam pandangan ulama ahli usul fiqh, ya, pokok-pokok hukum, ya, dan juga ahli para ilmu logika, ilmu mantik, bahwa yang namanya manusia ini disebut al-hayawanun nati. Al-hayawan, hewan. An-natik itu apa? Berpikir, punya akal pikiran. Nah, karena punya akal pikiran, maka Sayyidina Ali pernah bilang begini, la dinan liman la aqlan lahu. Tidak ada agama tuh bagi orang yang akalnya nggak dipakai. Makanya kenapa harus kritis? Kenapa sih pengajian harus ada makan-makan? Kenapa sih pengajian harus baca ini? Kenapa sih harus ini? Kenapa harus ini? Kenapa harus ada seragam ibu-ibu gitu kan? Berarti tanya itu. Ya, kalau nggak pakai seragam boleh nggak gitu kan? Ini nanya apa? Yang penting tuh pengurusnya jangan merasa pengalaman aja ditanya itu.